Shalom saudara, saya Relon Star. Nah, saya akan melanjutkan kembali kesaksian saya dalam part 2, di mana dalam part sebelumnya saya bercerita pada waktu itu saya dan teman-teman sedang berada di Sentul untuk gelar tikar atau pesta narkoba. Dan apa yang terjadi setelah itu, setelah kami gelar tikar, nah di sana di Sentul itu kami 5 hari, saya nggak pulang-pulang ke rumah karena udah stres dengan papa saya yang penuh dengan tekanan sebagai anak pendeta. Saya harus ini, harus itu, harus jadi teladan gitu, harus hidup baik gitu. Nah, banyak tekanan-tekanan yang saya alami dan itu membuat saya stres. Lalu akhirnya saya dan teman-teman 5 hari di Sentul untuk gelar tikar atau pesta narkoba. Nah, kemudian setelah itu kami rencana untuk pulang ke Jakarta. Nah, di Jakarta di tengah jalan teman saya ngomong gini. Waktu itu kita udah masuk daerah Asia Afrika, Jakarta Selatan. Teman saya ngomong gini, Re, coba dicek semuanya, barang bukti semuanya masih ada nggak? Karena di depan tuh ada pemeriksaan, ada razia. Tolong dicek semuanya. Oke, lalu saya cek. Teman saya tiba-tiba nyeletuk, wow, masih ada nih Inex setengah atau ekstasi setengah. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Ya udah, akhirnya saya tanpa pikir panjang ya, saudara, saya akhirnya bilang, udah saya aja. Dan akhirnya saya konsumsi setengah Inex tersebut. Dan setelah saya mengkonsumsi setengah butir ekstasi itu, karena di Sentul sebelumnya saya udah banyak sekali mengkonsumsi Inex lah, ya shabu-shabu, ya ganja, cimeng, seperti itu. Dan kemudian akhirnya ditambah lagi setengah itu, udah dalam keadaan mabuk berat, saya konsumsi lagi setengah itu. Nah, ketika saya telan yang setengah itu, kok tiba-tiba kok kayak saya rasa pusing ya, kok langsung kepala saya berat, terus mata saya langsung, teman saya bilang mata saya mendelik-delik seperti ini. Dan kemudian omongan saya ngaco, saya bilang, udah saya mau nyetir mobil. Loh, padahal kan Rere nggak bisa nyetir mobil. Terus saya bilang, saya pengen makan nasi goreng di Sarinah, Tamrin. Loh, padahal posisi kita waktu itu di Asia Afrika, ya teman-teman. Nah, setelah itu saya berapa lama kemudian keluar busa banyak sekali dari mulut saya. Keluar busa, waduh, saya pikir kenapa? Terus badan saya lemes, berapa lama setelah itu saya pingsan. Nah, saya percaya harusnya hari itu jadi hari terakhir dalam hidup saya. Setelah itu saya pingsan, udah saya koma ya saudara selama 3 jam. Kemudian teman-teman karena takut mau bawa ke rumah sakit, nanti takut dites urin dan lain sebagainya, nanti akan ketahuan bahwa Rere pakai narkoba. Jadi akhirnya mereka pulangkan saya ke rumah. Nah, ketika di rumah itu yang terima saya hanya kakak saya, 2 orang perempuan. Mereka kaget, kenapa ini Relon dalam keadaan pingsan? Mana lagi papa dan mama saya, orang tua saya lagi di luar kota, di Lampung kalau nggak salah, karena mereka lagi penginjilan. Nah, pada saat itu saya pingsan, kemudian kakak saya taruh saya di kamar. Dalam keadaan itu saya total pingsan ya 3 jam. Jam 3 subuh saya ingat saya mulai berangsur-angsur siuman. Saya mulai sadar jam 3 pagi, kemudian saya lihat jam 3. Saya coba ingat-ingat lagi apa yang terjadi sebelumnya ya. Kemana teman-teman saya? Dalam keadaan saya sekarat, kemana teman-teman saya? Ternyata tidak ada satupun. Tetapi ketika teman-teman saya meninggalkan saya, di saat itulah Tuhan datang menghampiri saya. Nah, di saat itu saya nangis ya. Ketika saya sadar, saya nangis. Waduh Tuhan, harusnya saya udah mati itu tadi malam jam 12 itu. Tapi kalau saya masih bisa melek kembali, saya bisa sadar kembali, saya tahu hidup ini anugerah Tuhan. Dan saya nangis itu, saya nangis. Kemudian saya mencoba mendekati Tuhan. Saya mencoba berdoa, saudara. Padahal selama ini saya tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Saya berdoa dan saya ngomong seperti ini, Tuhan, hidup saya berdosa. Saya adalah orang berdosa. Tapi saya mau datang sama Tuhan. Tuhan tolong pulihkan hidup saya. Saya ini udah hancur berantakan. Apa yang harus saya lakukan? Saya ngomong seperti itu. Dan kemudian terdengar suara yang audible di kamar saya. Audible saudara, kedengeran. Dan sampai saat ini saya tidak pernah lagi dengar suara seperti itu. Suara itu audible mengatakan seperti ini, anakku, sampai berapa lama lagi aku harus menunggumu?
suara itu berkata seperti itu, anakku, anakku. Wah, saya kaget ya. Saya kaget, saya shock, ada rasa takut. Karena pada waktu itu mama saya juga baru meninggal karena sakit ginjal. Dan saya pikir ini suara apa? Saya nggak ngerti. Karena ya saya masih sangat awam dalam mengenal suara Tuhan ya. Jadi, tapi saya doa, tapi ada rasa sejuk juga. Walaupun takut, tapi ada rasa sejuk gitu, damai gitu dengar suara itu. Jadi saya berdoa, saya terus berdoa, saya nangis. Kemudian saya mendekati ada tape recorder di kamar saya dan saya pencet tape recorder. Tiba-tiba terdengar lagu rohani. Lagunya Insinyur Niko, Mesbah Doaku. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Nah, seperti itu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Wah, itu benar-benar kejadian aneh, saudara. Karena di kamar saya itu tidak pernah ada lagu rohani. Itu lagu-lagu saya dulu, koleksi saya, Michael Jackson, Alanis Morissette, dan lain-lain. Tapi pada waktu itu tiba-tiba ada lagu rohani. Saya juga nggak tahu siapa yang masang kaset itu. Dan sampai sekarang saya nggak tahu ya. Mungkin kakak saya atau mungkin ada jemaat main di rumah memasang kaset itu. Tapi itu meneguhkan saya. Saya berdoa pada malam itu. Saya belajar berdoa. Saya nangis terus. Kemudian saya masuk dalam penyembahan, ikutin lagu itu. Saya dengar berulang-ulang sampai akhirnya pagi jam 6. Jadi peristiwa dari jam 3 subuh sampai jam 6, disitulah perjalanan spiritual saya the first time bersama Yesus. Saya ketemu Tuhan pertama kalinya pada waktu itu tanggal 3 Juli 99. Nah, setelah itu, setelah jam 6 pagi, saya pergi ke rumah kakak ipar saya. Saya tanya sama kakak ipar saya ketok-ketok rumahnya, saya tanya, Kak Roni Kaluara. Nah, Kak Roni Kaluara ini juga udah pernah kesaksian di program Solusi ya. Saya ajak beliau untuk bercerita bagaimana saya dulu, kenakalan saya dulu. Dan saya tanya sama kakak ipar saya, Kak, saya pernah ingat cerita sekolah minggu. Dulu Rasul Paulus pernah dengar suara Tuhan secara audible. Benarkah demikian? Apa yang Paulus dengar? Langsung kakak saya tembak langsung. Dia mungkin udah ngelihat mata saya sembab, mungkin habis doa atau habis nangis. Kakak ipar saya langsung bilang, Relon, kamu habis ketemu Tuhan ya? Saya kaget. Saya bilang, iya, semalam saya ketemu Yesus. Saya berjumpa secara pribadi dengan Tuhan dan saya dengar suara secara audible. Tapi saya nggak tahu, Kak, itu suara siapa. Nah, kakak ipar saya bilang seperti ini, kalau emang itu suara Tuhan, kamu pulang lagi ke rumah. Kamu minta sekali lagi, Tuhan ngomong sekali lagi kepada kamu. Bicara sekali lagi. Bicara dengan jelas. Nah, oke, akhirnya saya turutin ya, saudara. Saya pulang ke rumah, saya kembali ke kamar, dan kemudian saya ambil Alkitab saya. Ini Alkitab saya udah ada di tumpukan. Bertahun-tahun tidak pernah saya baca. Walaupun saya anak pendeta, tapi saya benci dengan sebutan anak pendeta. Karena anak pendeta itu banyak tuntutan ya, dan banyak penghakiman yang ditujukan kepada saya sebagai orang berdosa ini. Tapi malam itu dengan hati yang benar-benar rindu akan Tuhan, saya buka Alkitab saya, udah berdebu gitu. Kemudian saya buka Alkitab, saya berdoa dulu, saya bilang seperti ini, Tuhan bicara lagi dong kepada saya. Tuhan ngomong sekali lagi kepada saya melalui ayat Alkitab, tapi dengan ayat bahasa yang mudah saya mengerti. Karena jangan dengan ayat yang susah ya Tuhan. Ya pokoknya doa saya sesimpel itu ya saudara. Kemudian saya buka, ada ayat di Yesaya pasal 41. Di situ saya main buka aja begini, tiba-tiba terlihat Yesaya 41 ayat 8 dan 9. Tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Wow, ayat ini langsung menjadi penguatan dalam hidup saya, saudara.
Pada waktu itu saya merasa semua kanan kiri saya itu, lingkungan saya menolak saya. Karena saya orang berdosa. Sedangkan papa saya dan 3 kakak saya yang lain itu lurus-lurus hidupnya. Mereka melayani Tuhan. Kok saya kacau sendiri ya? Kok saya hancur sendiri? Tapi saat itu Tuhan jelas ngomong kepada saya lewat ayat Alkitab. Tuhan katakan, "Engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau." Pada saat terima ayat itu, saya menangis. Dan langsung saya berkata, "Tuhan, ya ini cukup buat saya. Ini cukup menjadi kekuatan, pedoman dalam hidup saya. Tuhan tidak menolak saya. Walaupun mungkin orang tua saya malu terhadap saya karena saya bandel. Walaupun mungkin banyak orang-orang menilai saya dengan tanda kutip. Tapi saat saya terima ayat ini, di situ saya berkomitmen sama Tuhan. Saya berdoa lagi, Tuhan terima kasih buat ayat yang Tuhan berikan kepada saya. Terima kasih buat pesan Tuhan. Dan saat itu doa saya sederhana. Saudara, saya berdoa, Tuhan, hidup saya udah hancur. Masa depan saya sudah hancur. Tetapi saya mau terima Yesus. Saya mau melangkah bersama Tuhan. Tuhan ajari saya untuk memulai hidup yang baru bersama Yesus. Aku mau menyerahkan hidupku untuk melayani Tuhan. Itu doa saya saat itu. Dan ketika saya selesai berdoa, saya buang semua alat-alat ya, rokok, bong, dan alat-alat ya seperti itu saya buang semua. Saya benar-benar memulai hidup saya yang baru. Dan ketika itu saya cerita sama orang tua saya, papa, mama saya. Dan papa saya menangis ketika saya cerita, karena pada waktu itu udah bertahun-tahun, wah saya hidupnya kacau bener. Dan papa saya kumpulkan semua kakak, keluarga kumpul semua. Kakak ipar saya datang dari Bandung, ada mami saya juga, karena setelah mama saya meninggal, papa saya menikah setahun kemudian. Mereka semua kumpul dan disitulah saya ceritakan, kakak, papa, mami, semuanya. Saya kemarin itu kecanduan narkoba 7 tahun. Tetapi tadi malam saya sudah ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan saya mau terima Yesus dalam hidup saya. Saya mau melangkah dan hidup yang baru. Tolong saya, bagaimana saya harus memulai hidup saya yang baru ini. Nah, apa yang terjadi setelah itu, saudara? Bagaimana saya bisa sampai ke sekolah Alkitab Beji? Nah, saya percaya ada teman-teman saya juga di sekolah Alkitab Batu menonton kesaksian ini. Saya akan ceritakan itu dalam part 3. Bagaimana mujizat demi mujizat, mujizat demi mujizat itu Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya ini sebagai petobat baru pada saat itu. Sebagai orang yang mau memulai masa depannya yang baru. Bagaimana Tuhan menyulap masa depan seorang pecandu narkoba menjadi sesuatu yang baru. If you are broken, you don't have to stay broken because Jesus is there for you. Biarlah kesaksian ini menjadi kekuatan bagi Anda semua. Jika hidup Anda sedang berada di titik nol, sedang berada di kehancuran, ada berita baik buat Anda. Ada satu orang, yaitu Juru Selamat, Tuhan Yesus, yang mau menerima hidup Anda kembali, membarui hidup Anda, dan membuat satu masa depan yang baru dalam kehidupan Anda. Terima kasih, Tuhan memberkati.